Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Rawai'ul Bayan, tafsir ayatil ahkam, halaman 17. Judulnya tentang tafsirul isti'adzah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Tafsirul isti'adzati. Ini adalah tafsir terhadap isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau baca Quran, maka berlindunglah kamu, minta lindunglah kamu dengan Allah, minta lindung dari syaitan yang terkutuk. Jadi tentang membaca isti'adzah ini khilaf para ulama ya. Ada yang menyatakan sesudah kita baca, ada ulama yang menyatakan baca ta'awud sebelum membaca Quran. Perbedaan dalam menafsirkan faiza qara'atal Quran. Bila engkau telah membaca, ada yang mengartikan bila engkau akan membaca. Nah, ada dua kemungkinan ya. Cuma yang umum masyhur yaitu ta'awud sebelum membaca. Faiza qara'atal Quran. Bila engkau mau membaca akan Quran, maka minta lindunglah kamu dengan Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. A'udzu, a'udzu artinya, tadi a'udzubillah, a'udzu artinya astajiru wa alja'u. Aku berlindung dan aku alja'u, aku membentengkan diri. Aku bergantung. Astajiru artinya aku berlindung, aku alja'u, aku berlindung juga. Aku menggantungkan diriku. Yuqalu dikatakan ini penggunaan bahasa, uztu bi fulan. Uztu bi fulan. Apa arti uztu bi fulan? Aku berlindung dengan si fulan. Wasta'adztu bihi. Astagfirullah juga aku berlindung dengan si fulan, atau artinya aku minta lindung. Aku minta perlindungan dengan si fulan. Artinya di sini a'udzubillah, nanti aku minta lindung dengan Allah kan. Nah, Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Sungguhnya aku berlindung dengan Tuhanku dan Tuhanmu dari bahwa engkau merajam akan aku. Apa arti a'udzu dalam ayat ini? Iltaja'tu wastajartu. Iltaja'tu, aku membentengi diri. Istajartu, aku meminta lindung. Bihi, dengannya Tuhan. Qala fil lisan, berkata pengarang kamus al-lisan dalam Lisanul Mizan, azabihi auzan. Ini penggunaan bahasa azabihi, azab ilmati, auzan masdarnya, wa iyazan juga masdarnya. Apa arti azabihi auzan wa iyazan? Laja'a ilaihi, berlindung ia kepadanya, wa atasoma, dan membentengi diri ia dengannya. Wafil hadis, dalam hadis, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tazawwaja imra'atan minal Arabi. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam menikahi ya Nabi seorang wanita dari Arab. Falamma udkhilat alaihi, manakala dimasukkan akan dianya wanita kepada Nabi. Udkhilat alaihi, wanita itu dibawa ke Nabi. Qalat, artinya ketika wanita itu bertemu dengan Nabi, qalat, wanita itu berkata, a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Ini parah ini perempuan. Seolah-olah Nabi itu dianggap setan. Sehingga dia berlindung. Makanya Nabi mentalaknya. A'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Faqala laha. Maka berkata oleh Nabi SAW baginya wanita. Lakad uzta bima'azid. Sungguh engkau berlindung dengan perlindungan. Lakad uzti. Lakad uzti. Sungguh engkau berlindung dengan perlindungan. Engkau minta lindung. Falhaqi bi ahlik. Falhaqi bi ahliki. Maka kembalilah kamu kepada keluarga. Qad laja'ti ila malja'i. Jadi di sini beliau membawakan hadis Nabi pengen mengambil kata a'udzubillahi minka. Apa artinya? Qad laja'ti ila malja'in. Qad laja'ti. Sungguh engkau melindungkan dirimu kepada perlindungan. Waluzti bimalazin. Engkau berlindung dengan perlindungan. Hmm, itu. Panjang beliau membahas tentang azab. Auzubillahi minasyaitan. Sekarang syaitan. Apa arti syaitan? Asyaitanul mutamarridul ati. Syaitan itu al-mutamarridul ati. Mutamarridu artinya yang durhaka, yang membangkang, yang bandel.
Penggunaan katanya tamarradal jundu misalkan kan. Tamarradal jundu, durhakalah tentara itu. Artinya dia membandel, tidak mau mengikuti perintah panglimanya. Namanya tamarrada. Jadi setan itu makhluk yang membandel, membangkang, durhaka. Asyaitanul mutamarridul ati. Yang membandel, yang membangkang hati durhaka. Bahwa mustakun min syatona. Dianya syaitan itu dimustak dari syatona. Bimakna ba'uda. Jadi syatona ba'uda jauh. Berarti syaitan itu makhluk yang jauh. Jauh dari apa? Jauh dari rahman Allah. Karena dia makhluk yang matrud, terusir. Kan? Yuqalu dikatakan orang, ini penggunaan bahasa. Syatanat daruhu. Syatanat daruhu. Apa arti syatanat daruhu? Ba'udat, jauhlah rumahnya. Jadi syatana asal katanya jauh. Seperti ungkapan wabi'run syatun, sumur yang dalam, ya. Bi'run syatun, sumur yang dalam, ay ba'idatul qa'ri, sumur yang dalam dasarnya. Nah, itu sumur yang dalam. Qala al-Qurtubi berkata oleh Syekh Qurtubi rahimahullah, Rasumya syaitanu syaitanan li bu'dihi anil haqqi wa tamarrudi. Dinamakan setan dengan setan. Sumya syaitanu syaitana. Dinamakan akan setan. Kenapa setan disebut setan? Libu adehi karena jauhnya dia anil haki dari kebenaran wa tamarrudihi karena durhakanya dia. Setan itu durhaka, nggak mau tunduk kepada perintah Allah. Wazalika li'anna kulla atin mutamaridun. Bermula demikian itu karena bosong setiap orang yang atin, yang durhaka, yang membandel itu mutamaridun. Oh ini. Li'anna kulla atin mutamaridin minal jinni wal insi wad dawabi syaitanun. Karena setiap yang durhaka. Nah, bagaimana cara mengartikan? Satu aja kita artikannya atin mutamaridin durhaka bandel. Karena bahwa sungguh bermula demikian, setan dinamakan setan. Karena tiap-tiap atin yang membangkang lagi durhaka, baik dari golongan jin dan manusia dan hewan, itu disebut setan. Jadi setan itu ternyata ada setan jin, setan manusia, setan hewan juga. Hewan-hewan yang bandel kan. Ditarik ke sini dia mau ke sana. Seperti kuda yang tidak mau ditunggangi disebut setan juga. Qala Jarir, berkata oleh Jarir, ayyama tad'uni ayyama yad'unani syaitana min ghaza ayyama pada hari-hari yad'unani yang memanggil oleh mereka akan aku akan setan dari Ghazal pada hari-hari yad'unani mereka memanggil akan aku akan setan dari Ghazal mereka menyebut aku setan wahunna yahwainani padahal bermula mereka perempuan. Padahal bermula mereka perempuan itu Yahwainani menginginkan oleh mereka akan aku. Itu kuntu setanan ketika adalah aku itu setan. Ini kita nggak terlalu penting ini ya, syair ini kan. Ini syahid beliau maksudnya ada juga manusia itu dipanggil dengan setan. Penyebutan mas setan. Pada hari-hari ya nih. Mereka memanggil mereka perempuan di sini kelihatannya ini nun jama'ah. Pada hari-hari mereka memanggil aku setan dari Gaza. Padahal mereka itu dulu menginginkan oleh mereka akan aku ketika aku setan. Mereka dulu cinta kepadaku, suka aku. Nah, tapi aku sekarang disebut setan. Wasyaitanu laisa mukhtasan bil jin. Bermula setan itu tidak ia itu terkhusus dengan jin saja. Bal yutlaku alal insi, bahkan setan itu diitlakkan akan ia kepada manusia kan. Ya, seperti qala Allah Ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala syayatinul insi wal jin, setan dari jin, dari manusia dan jin. Ini sambungan dari ayatnya. Artinya dalam firman Allah Subhanahu wa taala Allah menyatakan setiap nabi itu memang ada musuhnya ya. Setiap nabi itu punya musuh dari para setan, setan dari jin dan setan dari manusia. Begitu juga dalam tafsir surat An-Nas, kan? Was-was dalam surat An-Nas diartikan setan. Nah, alladzi apa? Eh, ilahin nas malikin nas min syaril waswasil khannas min syaril waswas kau berlindung kepada Allah min syaril waswas dari keburukan si waswas waswas di situ diartikan setan setan kemudian di ujung ayat Allah menyatakan eh, alladzi waswisu fi sudurin nas yang menggoda di dada manusia minal jinnati wan nas setan itu nyata dari jin dan manusia nah itu. Jadi Allah berfirman, syayatinul insi wal jin. Ada setan dari golongan manusia dan jin. Wa yurwa anna Umar rakiba ala himarin.
Diriwayatkan orang bahwa sungguh Umar, Khalifah Umar, rakibah, menaiki ianya beliau ala himarin di atas satu keledai. Kata bakhtara, maka membandel ianya keledai. Nah, nggak mau jalan. Fatabakhtara bihi, maka membandel ianya keledai dengannya Khalifah Umar ya, nggak mau jalan. Faqala, maka Khalifah Umar berkata, anziluni, turunkan oleh kalian akan aku. Fa innama arkabtumuni ala syaitan. Hanya saja kalian telah menaikkan akan aku. Arkabtumu, menaikkan akan aku ke dalam satu kendaraan. Hmm. Rakib itu aku mengendarai. Arkaba berarti engkau mengendaraikan kepada aku. Gimana cara mengartikan? Fa innama arkabtumuni, hanya saja engkau menaikkan aku ke dalam satu kendaraan ya. Fa innama arkabtumuni, hanya saja engkau mengendrankan akan aku di atas setan. Susah nih. Indonesia-nya tambah hamba kan. Rakiba mengendarai, arkaba menaikkan orang ke atas kendaraan. Nah itu. Hanya saja engkau naikkan akan aku atas setan. Ini menunjukkan bahwa ada penggunaan manusia ada setannya, hewan juga ada setannya. Ar-rajim maknahul marjum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang rajim. Maknahul marjum. Bermula rajim itu maknanya rajim marjum. Ini fa'il bermakna maf'ul. Banyak dalam bahasa Arab kan. Bahwa fa'ilun bermakna maf'ulin. Maka dianya rajim itu fa'il. Wadan fa'il bermakna maf'ul. Artinya rajim bermakna marjum. Yukalu dikatakan orang. Ini penggunaan dalam bahasa. Ainun kahil. Jadi ainun kahil artinya makhul. Mata yang diberi cela. Mata yang diberi cela kan. Makhul. Kafun khadib. Telapak tangan yang khadib. Apa arti khadib? Makhdub. Telapak tangan yang dicelupkan. Dicelupkan artinya diberi ina ya. Diwarnai. Banyak penggunaan dalam bahasa Arab. Kayak zabih bermakna mazbuh. Zabih bermakna mazbuh. Rajulun lain, seorang laki-laki yang lain, bukan yang melaknat. Jadi lain bermakna mal'un. Rajulun lain, rajulun mal'un. Laki-laki yang dikutuk. Qala al-Qurtubi, berkatalah oleh Syekh Qurtubi, wa aslur rajmi ar-ramyu bil hijarah. Bermula asal dari kata rajam itu melempari dengan batu. Rajam artinya melempari dengan batu. Itu asalnya. Warrajmu ya'ti bimakna al-qatli, bermula rajam itu datang ya dengan makna membunuh. Ada juga arti rajam artinya membunuh. Walakni melaknat. Watardi mengusir. Wasyatmi mencela. Cuma arti dasar rajam itu melempar dengan batu seperti di rajamnya para penzina kan. Jadi bermula rajam itu datang ya dengan makna qatli, membunuh, lakni melaknat, tardi mengusir, syatmi mencela. Waqad qila hadza kulluhu Waqad qila hadza kullihi fi qoulihi, dan sungguh dikatakan orang hadza kulluhu. Dan sungguh dikatakan orang akan ini, kulluhu seluruhnya ini, fi qoulihi ta'ala, pada firman Allah. Ada firman Allah yang ada kata rajam di dalamnya. Para ulama menyatakan, ahli tafsir, bahwa rajam dalam ayat ini bisa diartikan semuanya. Di dalam surat Nuh, la illam tantahiya Nuhu, jika engkau tidak berhenti wahai Nuh dari berdakwah berceramah, latakunanna minal marjumin. Sungguh adalah engkau itu dari orang-orang yang dirajam. Jadi sebahagian para ulama ahli tafsir menyatakan marjumin di sini artinya semua. Jika engkau tidak berhenti dari dakwahmu wahai Nuh, latakunan engkau benar-benar termasuk dari orang yang dirajam. Engkau akan dilempari batu, dibunuh, dilaknat, diusir, dicela. Nah, ini. Fasyaitanu marjumon, maka setan itu dirajam dia. Apa arti dirajam? Ya dikutuk tadi, diusir, dilaknat. Li'annahu mal'unun wa matrudun min rahmatillahi azza wa jalla. Karena setan itu terkutuk dan terusir dari rahman Allah. Mulai dari nenek moyang setan iblis dulu kan nggak mau patuh kepada Allah, diusir dari surga. Jadi kesimpulannya makna auzubillah bagaimana? Wal makna bermula makna ta'awudz, astajiru aku berlindung kepada Allah. Wa alja'u aku berlindung juga. Alja'u aku berlindung kepada Allah. Wa a'tasimu bihi, aku membentengi diriku dengan Allah. Min syarri syaitan, dari keburukan setan, al-atil mutamarridi, dari kejahatan setan yang durhaka lagi bandel, dari keburukan setan yang jahat lagi yang durhaka, alladzi, setan alladzi
Yuridu ayyaghwiyani wa yudhillani, yang menginginkan ia bahwa yaghwiyani wa yudhillani, diartikan sama. Tafsir. Yang menginginkan bahwa membengkokkan ia akan aku, menyesatkan ia akan aku. Aku berlindung kepada Allah, aku membentengi diri dengan Allah dari keburukan setan yang jahat durhaka yang menginginkan ia untuk menyesatkanku. Wahdami, dan aku menjaga diriku. Ya, bil khaliqis samil alim, samiil alim, dengan pencipta Allah SWT As-Sami, lagi yang maha mendengar, lagi yang maha tahu, min hamzihi, dari hamzinya setan. Jadi hamzi ini artinya banyak, dari pukulan setan, dari godaan setan, dari sentuhan setan, dari gilanya setan. Banyak artinya. Min hamzihi walumzihi sama. Nah, lumazatil humazah kan. Jadi aku berlindung, aku membentengi diriku dengan pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, min hamzihi, dari godaan setan, walumzihi, godaan juga, wasawisihi, dan dari waswasnya setan. Fala yadfa'u anni syarrahu, maka tidak bisa menolak dariku akan keburukannya setan, wadarahu, akan mudaratnya dari setan, illallah, kecuali Allah Rabbul Alamin, Allah semesta alam. Nah, inilah berjauh singkat saja ya. Kemudian beliau juga tidak membahas tentang lafaz ta'awud. Dalam kitab tafsir lafaz ta'awud ada dua. Boleh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh juga a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Ada ulama yang menambahkan samiil alim. Kenapa? Karena dalam ayat tadi, fa iza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Minasyaitonirrajim. Nah, ada ayat sambungan lagi gimana bunyinya? Nah, lupa saya, coba saya lihat dulu. Hmm. Hmm. Karena ayat ini ada sambungannya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'iz billah. Fusilat ayat 36 ya. Innahu huwas samiul alim. Nah, itu ada bunyinya. Ada bunyi, ada ayat juga Al-Fusilat 36. Fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Bila engkau digoda oleh setan, fasta'iz billah, maka berlindunglah kamu kepada Allah. Innahu huwas samiul alim, karena Allah itu Maha mendengar. Sehingga ada ulama yang menyatakan lafaz ta'awudz itu a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ada yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang umum. Wallahu a'lam bishawabil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pendek-pendek aja. Nanti kita lanjutkan tentang tafsir basmalah.